Pemimpin Sekte Jiang dengan singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Chen Ping untuk mempersiapkan Sekte Setan Surgawi. Zheng Jian, Jiang Yulian dan Ze Yan juga ikut bersamanya. Tuan, hari itu Sekte Iblis tidak pernah bergaul dengan sekte lain. Jika Anda pergi meminta batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu merupakan kemunduran? Bahkan sebelum Zheng Jian berangkat, dia mulai mengucapkan kata-kata sedih. Faktanya, pemimpin Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin, tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Chen Ping tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, mari kita mencobanya. Kata pemimpin Sekte Jiang, jika Sekte Iblis tidak memberikannya padamu, aku bisa menukarnya dengan yang lain. Chen Ping juga berkata, Chen Ping tidak akan meminta barang orang lain secara gratis, dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu ajaib hari itu? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Zheng Jian mendengus dingin. Sejak Ze Yan mengubah bentuk tubuhnya dan mengikuti Jiang Yulian menciumku, sikap Zheng Jian terhadap Chen Ping juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Chen Ping. Jika Chen Ping tidak membawa sisa jiwa Ze Yan, dia dan Jiang Yulian akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia telah merencanakan untuk melamar Jiang Yulian. Bukankah lebih bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama? Namun dengan kedatangan Chen Ping, semuanya menjadi sia-sia. Chen Ping sendiri tidak tahu bahwa Zheng Jian mulai membenci dirinya sendiri karena apa yang terjadi dengan Ze Yan dan Jiang Yulian. Tuan, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Tianmo berjanji bahwa siapapun yang bisa mendapatkan keterampilan intensif dari Sekte Tianmo mereka, Sekte Tianmo akan memberi mereka batu iblis surgawi? Saat ini, Jiang Yulian berkata, tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu. Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu iblis Suyitian dari Sekte Iblis Surgawi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, setengah tahun yang lalu Sekte Setan Surgawi bertanggung jawab atas seorang ahli. Saya mendengar bahwa ahli ini pergi ke Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Akibatnya, Sekte Setan Surgawi tidak hanya menolak untuk memberikannya, tapi juga mengambil tindakan terhadap ahlinya. Akibatnya, tuannya tersinggung, dan dia dihukum oleh pihak lain. Dia langsung melemparkan keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, membuat tabu, dan bahkan mengambil batu iblis surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi kepadatan kekuatan Buddha. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, mereka diizinkan menggunakan batu iblis surgawi untuk mencari ahli guna membantu mengekstraksi kepadatan kekuatan. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan ada juga orang yang menyeberang. Para master tertinggi dari alam kesengsaraan juga pergi ke sana, tetapi mereka semua gagal dan kembali. Sekarang setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada yang membicarakannya lagi. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Tianmo dan melakukan kontak pada saat itu. Tuannya membunuh Sekte Tianmo. Beberapa murid tidak membunuh mereka semua, tetapi meninggalkan jiwa mereka, dan Sekte Iblis Surgawi menemukan kami. Dan kemudian membentuk kembali tubuh fisik murid-muridnya, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Petik 2. Tuan Chen, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Setan Surgawi tentang batu setan surgawi. Jika Sekte Setan Surgawi benar-benar tidak memberikan wajah Anda, saya dapat meminta murid dari Sekte Setan Jiwa untuk membantu Tuan Chen temukan batu iblis surgawi. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Chen Ping tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan tidak ada hubungannya,
jadi Chen Ping tidak ingin memikirkannya lagi. Kekuatannya saat ini tidak sebaik Master Puncak di alam kesengsaraan. Ketika Chen Ping mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Ningzi dan Qi Peijia sedang mencari batu iblis surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan batu ajaib tersebut. Hal ini membuat Ningzi kehilangan kesabarannya. Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu iblis surgawi? Tahukah kamu di mana batu iblis surgawi berada? Ningzi memandang Qi Peijia dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Qi Peijia tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, Saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Qi Peijia hanyalah seorang kultivator biasa yang kurang dikenal sebelumnya, dan dia tidak tahu banyak tentang Gunung Tianmo. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu Tianmo? Kami sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu ajaib itu. Mungkinkah kamu sengaja membuat batu ajaib ini untuk menipuku? Tanda seru. Ningzi menunggu Qi Peijia dan bertanya dengan tajam. Ningzi tidak tahu apa-apa tentang Gunung Iblis Surgawi, apalagi keberadaan batu iblis surgawi. Semua ini diceritakan oleh Qi Peijia. Jika Qi Peijia sengaja mengarang batu iblis untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Memang ada batu ajaib. Qi Peijia sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Ningzi menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Tanda seru petik 2. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan mencari kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh lelaki tua ini terlebih dahulu. Ningzi kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qi Peijia dengan mata pembunuh. Qi Peijia panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Ningzi. Jangan bunuh aku tahu di mana batu ajaib itu. Wajah Qi Peijia pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Ningzi selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Qi Peijia. Saya benar-benar tahu bahwa Sekte Setan Surgawi, pasti ada batu setan surgawi di Sekte Setan Surgawi. Kita bisa pergi ke Sekte Setan Surgawi untuk menemukannya. Qi Peijia tiba-tiba teringat pada Tian Momen dan berkata dengan keras. Tian Momen. Ningzi tercengang. Ya, itu adalah Sekte Setan Surgawi. Sekte Setan Surgawi ini selalu ada sejak keberadaan Gunung Setan Surgawi. Itu adalah Sekte Setan Surgawi. Sekte tertua di Gunung Ajaib, mereka pasti memiliki batu iblis di tangan mereka. Petik 2. Qi Peijia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi, akankah dia memberikannya kepadaku? Ningzi benar. Batu ajaib itu sangat berharga. Mengapa diberikan kepadanya? Dan Ningzi tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Namun tubuh fisiknya terlalu lemah, jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur akan merepotkan. Tanda seru. Terlebih lagi, Ningzi tidak mengetahui apa kekuatan dari Sekte Tianmo ini. Ya, Sekte Iblis Surgawi selalu ingin mendapatkan konsentrasi tekniknya. Selama Anda membantu Sekte Iblis Surgawi mendapatkan konsentrasi teknik, apalagi satu batu Iblis Surgawi, meskipun 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada Anda. Qi Peijia memberitahu Ningzi segala sesuatu tentang Sekte Iblis Surgawi secara mendetail. Setelah Ningzi mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke Sekte Iblis, tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Jangan berani, sama sekali jangan berani.
Kipejia menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya akhirnya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang Setan Surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Tianmo. Sekte Tianmo telah tinggal jauh di dalam Gunung Tianmo. Meskipun murid dari sekte iblis surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte iblis surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh sekte iblis surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, dan para iblis menderita kerugian besar, Gunung Iblis telah menjadi kegembiraan bagi para iblis.